Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini dari kelompok 6 mata kuliah model penilaian kelas yang beranggotakan saya sendiri, Umiyati Khonsa Azizah, Umiyah Sora dan juga Zulfarli. Di sini kami akan memaparkan makalah yang telah kami susun, yaitu dengan judul model penilaian instrumen non-tes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian instrumen non-tes. Instrumen atau alat itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu seseorang menyelesaikan tugas atau mencapai tujuannya dengan efektif dan juga efisien. Nah, jika pengertian dari model penilaian model instrumen non-tes sendiri adalah hasil cara penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan tanpa menguji siswa, tapi dengan pengamatan secara sistematis. Nah, biasanya hasil dari penilaian instrumen non-tes ini berupa data kuantitatif atau tidak berupa angka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teman saya Zulfarli dan juga Umiyah Sora. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfarli Alifah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Umniyati, yaitu pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk instrumen penilaian non-tes. Yang dibahas di sini ada 4, yaitu observasi, penilaian diri dan teman sejawat, serta penilaian jurnal. Yang pertama, observasi. Secara bahasa, observasi adalah mengamati. Observasi dapat diartikan sebagai teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indera penglihatan, indera pendukung dan pendukung lainnya, seperti pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Di dalam observasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Yang kedua, observasi sistematik dan non-sistematik. Yang ketiga, observasi eksperimental. Langkah-langkah menyusun observasi antara lain merumuskan tujuan, merumuskan kegiatan, menyusun langkah-langkah, menyusun kisi-kisi, menyusun panduan observasi, dan yang terakhir menyusun penilaian. Yang kedua yaitu penilaian diri dan teman sejawat. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai dimintai untuk menilai dirinya sendiri dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik ini dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan penilaian teman sejawat merupakan suatu bentuk penilaian yang dilakukan seseorang siswa terhadap siswa lainnya. Adapun langkah-langkah penilaian diri dan teman sejawat ada sebagai berikut: menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang digunakan, merumuskan format penilaian, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Terakhir, penyampaian umpan balik pada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Dan yang terakhir yaitu penilaian jurnal. Jurnal pendidik atau instrumen penilaian yang digunakan untuk menghimpun catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan,
dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai catatan dan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Dalam pencatatan jurnal, maka guru perlu mengenal dan memperhatikan perilaku peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, pengamatan dilakukan pada saat peserta didik melakukan aktivitas dalam pembelajaran, seperti kerja kelompok, diskusi, presentasi, dan lain-lain. Aspek-aspek pengamatan ditentukan terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat jurnal penilaian adalah sebagai berikut. Catatan atas pengamatan guru harus objektif atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif. Artinya, yang dicatat hanyalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kompetensi inti. Yang terakhir yaitu pencatatan segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda karena apabila ditunda akan mengurangi objektivitas penilaian. Selanjutnya yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Umi Yasaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miasar dari kelompok 6. Di sini saya akan meneruskan penyampaian materi teman saya yang selanjutnya mengenai fungsi bentuk-bentuk instrumen penilaian non-tes. Yang pertama ada observasi. Ini untuk mengukur atau menilai hasil dan proses belajar siswa, misalnya tingkah laku peserta didik pada waktu guru pendidikan menyampaikan materi pelajaran di kelas, maupun tingkah laku peserta didik pada jam-jam istirahat atau saat terjadinya kekosongan pelajaran. Kemudian penilaian diri dan teman sejawat. Ini untuk penilaian diri ini untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu, dengan aspek yang berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk keperluan diagnostik atas kemampuannya dan dimanfaatkan oleh peserta didik untuk memperbaiki kompetensinya sebelum dinilai oleh gurunya. Kemudian teman sejawat ini untuk memperoleh informasi balikan dari hasil kerja siswa yang didapat dari teman sejawat selain yang sudah lazim, yakni balikan dari pengajar. Kemudian penilaian jurnal. Penilaian jurnal ini untuk mengetahui kekuatan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jadi jurnal ini bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Dari kami cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan dipersilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.